Ini adalah satu-satunya film dalam sejarah perfilman Korea yang dibuat untuk orang mesum. Dan kemudian aku melihat film luar biasa ini, aku benar-benar mengerti apa itu film kriminal, plot skala super, dan modus operandi. Sedemikian rupa, sehingga ketika aku sedang edit naskah video ini, aku merinding dan ketakutan. Hari ini, aku akan mengambil risiko menghancurkan karirku sebagai komentator. Berani menggali lebih dalam untuk besi tua, kejahatan bayangan Korea. 처음이라 힘들지. 예? 처음엔 다 그래. 이게 또 하다 보면 계속 오게 돼. Cerita dimulai dengan pembuangan tubuh berenergi tinggi saat sungai Han yang membeku perlahan mencair. Mayat wanita tanpa kepala muncul di bawah es. Meskipun telah terjadi pembunuhan yang begitu mengerikan, tapi penduduk di sini sudah lama melihatnya karena pembunuhan tak terpecahkan seperti ini sudah terjadi setiap tahun sejak lebih dari 1 dekade lalu. Tapi polisi tak pernah menemukan pembunuhnya. Paman Seong bekerja sebagai dokter di sebuah klinik. Suatu hari, ia bertemu induk semangnya di rumah sakit. Ia membawa ayah mertuanya untuk kolonoskopi. Paman Seong memberi bius pada lelaki tua itu dan mulai memeriksanya. Siapa sangka, lelaki tua itu akan bicara omong kosong. 물은 아직 냉장고 안에. Hati Paman Seong tercengang ketika mendengarnya. Apakah orang tua ini sakit jiwa? Atau ia mengatakan yang sebenarnya? Pasien sering menceritakan rahasia setelah anestesi karena obat bius. Ketika sampai di rumah, Paman Seong diberitahu bahwa ia punya menu baru. Paman Seong masuk ke mie daging dan suami pemilik rumah adalah tukang daging. Memecah daging babi dengan pisau saat ini. Setelah mengambil bungkusan itu, Paman Seong siap untuk pergi. Tapi dia melihat orang tua itu mengambil sepotong daging babi mentah dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Otak orang tua ini jelas tidak normal. Keesokan harinya, Paman Seong keluar untuk menjemput anaknya. Aku melihat kantong plastik hitam di toko buku bergambar. Apa isinya? Dan berambut hitam di atasnya. Semakin Paman Seong melihat, ia semakin panik. Ini seperti kepala manusia. Tapi menurutnya, ia pasti terlalu banyak berpikir. Beberapa hari kemudian, mayat perempuan lain yang dimutilasi ditemukan di lokasi konstruksi. Tapi mayat yang dimutilasi di tempat kejadian. Kepala gadis itu hilang. Pada malam hari, mantan istri Paman Seong datang menghampiri. Meskipun keduanya bercerai dan berpisah, tapi hubungan kedua belah pihak tidak hilang. Sangat bersahabat. Siapa sangka, mantan istrinya tiba-tiba bertengkar hebat dengan Paman Seong gara-gara anaknya malam itu. Tukang daging mendengar dan datang untuk bertanya. Ia jelas melihat sepasang sepatu hak tinggi wanita. Paman Seong takut menimbulkan kesalahpahaman yang tak perlu. Ia berbohong soal tak sengaja memecahkan cermin. Tak lama kemudian, sang mantan istri pergi dengan gusar. Paman Seong menatapnya tak berdaya. Tukang daging datang lagi, mengajaknya ke toko daging untuk minum dan mengobrol. Tukang daging ini tampak besar dan 3 kasar. Kenyataannya, pikiran sangat padat. Setelah minum, selama 1 jam, tukang daging pergi untuk mengambil anggur. Paman Seong sudah kebingungan setelah minum. Sebuah cahaya terang membangunkannya. Ternyata pintu lemari es terbuka. Penasaran, ia masuk untuk memeriksanya. 1 kantong plastik lagi ditemukan di rak. Apa isinya? Paman Seong membukanya langsung. Siapa sangka, itu buah dada wanita. Paman Seong langsung terkejut dan terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk baginya. Ia bergegas ke klinik untuk bekerja. Selanjutnya, membawa ayah mertuanya untuk pemeriksaan medis. Paman Seong menerimanya dengan hangat. Lelaki tua itu sengaja melepas celananya. Perawat melihatnya dan segera meninggalkan bangsal. Lelaki tua itu mengatakan hal aneh lagi. 처음이라 힘들지. 예? 계속 오게 돼. Setelah mengusir para lansia itu, para bibi merasa jijik dengan antriannya yang memotong. Mulai membicarakan lelaki tua itu. Katakanlah dalam beberapa tahun terakhir, istri lelaki tua itu menghilang tanpa sebab. Istri tukang daging itu juga tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Lalu beberapa petugas polisi tiba-tiba datang menjenguk. Mereka sedang menyelidiki kasus, kata korban orang Filipina. Ingin memeriksa rekam medis orang-orang asing. Ketika Laupu mendengar ini, ia memperdalam keraguannya tentang ayah dan anak itu. Ia yakin bahwa kasus Lady Sycamore ini tak ada hubungannya dengan tukang daging. Laupu tak bisa tidur karena ini. Baru saja ia bangun untuk minum air. Pintu kulkas di belakang otomatis terbuka. Itu sebenarnya kantong plastik hitam dalam mimpi. Adegan ini membuat Laupar ketakutan. Dia menduga bahwa dia pasti minum terlalu banyak tadi malam. Tukang daging mengambil kesempatan untuk meletakkan kepala di sini. Selama beberapa hari berikutnya, Laupu tidak berani pulang. Dengan alasan pemeliharaan pemanas rumah. Tidur di kantor setiap hari. Dia cukup berani untuk pulang hari itu ketika dia membuka kulkas lagi. Kantong plastik hitam itu menghilang tanpa alasan. Laupu Chang kehilangan napas. Terdengar suara berisik lagi dari kamar mandi. Laupu berjalan ke depan dengan penasaran untuk memeriksa. Aku menginjak genangan darah. Tukang daging dan anaknya sedang mengasah pisau mereka. Laupu sangat ketakutan, sehingga ia membeku di tempatnya. Lelaki tua itu mengambil pisau dan memotong rapi pergelangan kakinya dan terus mengeluarkan darah mayat. 머리만 갖고 가시면 어떡해요? Itu adalah mimpi buruk yang lain.
Old Park, yang tak bisa tidur, ingin keluar untuk bersantai. Begitu keluar dari kantor, aku melihat sebuah ruangan dengan lampu masih menyala. Ketika memasuki pintu, melihat asisten itu sedang mencuri etil propanabius. Asisten itu menangis dengan getir. Aku terus memohon pada Laupu agar tak memberitahu pimpinan. Keesokan harinya, Laupu ingin kembali ke rumah sewa untuk mengecek keadaan. Aku mendapati bahwa toko daging mendapat pemberitahuan bahwa toko itu tutup selama 3 hari. Truk pickup di depan pintu masih mengeluarkan darah. Melihat ke samping, masih ada untayan jejak kaki berdarah yang tertinggal di tanah. Didorong rasa penasaran, Laupu masuk lagi. Kulihat tukang daging bersusah payah mengulek daging cincang. Awalnya ia tak peduli, hingga kulihat tas berambut kuning di atas meja. Panik, Laupu bergegas melarikan diri. Begitu keluar, tukang daging menghentikannya. Laupu bertanya mengapa ia tutup selama 3 hari. Tukang daging mengatakan ada sedikit konflik di rumah. Istri yang marah berlari kembali ke rumah orang tuanya. Tak cukup orang, maka kututup mie daging itu. Barulah Laupu menyadari bahwa istri tukang daging itu berambut kuning. Begitu masuk ke rumah, Laupu terduduk di tanah dengan kaki lemah. Lalu terdengar ketukan tajam di pintu. Sumbernya adalah polisi setempat. Polisi memberitahu Laupu, mantan istrinya telah menghilang selama beberapa hari. Laupu juga berinisiatif menjelaskan pertengkaran dengan istrinya. Setelah pemahaman singkat tentang situasi, polisi pergi. Segera setelah itu, asisten datang ke pintu lagi. Ternyata polisi pergi ke rumah sakit untuk menemukan Laupu hari ini. Asisten mengira dia telah melaporkannya. Laupu dengan cepat menjelaskan bahwa polisi datang karena mantan istrinya menghilang. Asisten belajar dan pergi. Old Park melihat tukang daging mengikuti. Dia takut asistennya mengalami kecelakaan dan bergegas turun untuk mengejar. Pada saat ini, asisten juga merasakan bahwa seseorang sedang mengikuti, segera mempercepat langkah untuk kembali. Laupu mengejar ke sebuah pintu masuk terowongan. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Segera menambah kecepatan dan mengejar. Akibatnya, dia pingsan oleh tongkat saat berlari keluar dari terowongan. Tunggu sampai dia bangun lagi. Ternyata, dia telah kembali ke rumah sewa. Di depannya, berdiri seorang lelaki tua. Dia mengaku sebagai pensiunan polisi, menyelidiki kasus mutilasi berantai. Saya pikir Lau Cui akan membunuh gadis itu. Jadi saya hanya menjatuhkannya dengan 1 tongkat. Lau Cui dengan cepat menyeret keluar apa yang telah dilihat dan didengarnya. Artinya kasus-kasus ini pasti berhubungan dengan bank daging di lantai bawah. Ia juga menunjukkan kepala di kulkas pada detektif tua itu. Tapi detektif tua itu berkata bahwa bakti-bakti tak mencukupi. Sekarang, jika tak kau lakukan dengan baik, kau akan digigit pihak lain. Maka, biarlah Lau Cui tak bertindak gegabah untuk sementara. Tiba di rumah sakit keesokan harinya. Benar saja, tak ada perawat yang masuk kerja. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba aku menerima telepon. Ia baru saja keluar dari perkelahian dengan neneknya. Sekarang sudah di depan pintu toko daging. Lau Cui ketakutan. Cepat dan biarkan anakmu naik bus ke rumah sakit untuk menemuinya. Kebetulan, bertemu truk toko daging di stasiun. Lau Cui yang cemas memanggil anaknya berulang-ulang. Tapi pada akhirnya, jagal itu. Lau Cui bergegas kembali ke rumah sewa sambil menelepon detektif tua itu. Melihat pintu terbuka, menarik keluar pisau bedah dan bergegas masuk. Setelah teriakan, Cui tua berlari keluar ruangan dengan darah di tangannya. Namun, bukan tukang daging yang ditusuk olehnya. Dia adalah seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Lau Cui tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang bisa kulakukan hanyalah menemukan anakku. Tanpa diduga, dia tertabrak. Saat terbangun, ia menyadari bahwa detektif tua yang datang membantunya. Pada saat ini, sang putra telah dikirim kembali pada neneknya. Dan Lau Cui juga dibawa kembali ke kantor lelaki tua itu. Detektif tua itu mengeluarkan koran yang memuat berita pembunuhan mantan istrinya. Dan tersangka terbesar ternyata adalah dirinya sendiri. Tapi, tunggulah. Verifikasi bahwa kau bisa melewatinya dengan menelepon. Lau Cui berpikir bahwa ini pasti pemilik toko daging yang menjebaknya. Berinisiatif membawa detektif itu ke cold storage untuk menemukan bukti. Orang tua itu masih berpikir lebih pantas memanggil polisi. Tepat pada saat ini, Lau Cui melihat tanda tangan surat di atas meja dan menemukan bahwa orang tua itu bukan pensiunan polisi. Jadi pot bunga membuatnya pingsan. Lalu aku pergi ke toko jagal sendirian, menunggu dia datang ke tempat penyimpanan dingin. Dan kepala manusia itu ditemukan. Tapi saat itu, si tukang daging tiba-tiba muncul di belakangnya. Keduanya lalu terlibat perkelahian. Tapi sebagai dokter, bagaimana mungkin Lau Cui menang? Tepat pada waktunya. Untungnya, polisi datang tepat waktu. Lau Cui berpikir, ia akhirnya terselamatkan. Sedikit yang ia tahu bahwa ini baru saja dimulai. Polisi menggeledah rumahnya dengan teliti. Dan sebuah kepala manusia ditemukan di dalam kulkas. Dan kesaksian orang lain semakin tak menguntungkan baginya. Si tukang daging berkata, ia kehilangan 2 pisau ketika ia mengajak Lau Cui minum. Itu adalah alat pembunuh yang disembunyikan Lau Cui di dapur. Aku pernah bertanya padanya. Tapi aku ingat bahwa pihak lain adalah seorang dokter terkenal. Tak boleh duduk dan mencuri 2 pisau pembunuh babi. Dan penculikan anaknya bahkan lebih entah dari mana.
Aku kebetulan bertemu dengannya dan menurunkannya di rumah neneknya. Anak tukang daging itu berkata, ia juga melihat dokter-dokter dihadiahi rentenir, dan perawat yang menghilang selama beberapa hari itu justru semakin berlebihan. Ia justru mengatakan bahwa Lauquila yang mencuri obat itu. Ia sudah melihat seperti apa setelah disuntik. Ia juga berkata dengan linglung bahwa ia telah membunuh orang. Setelah Lao Cui tahu, ia ingin membunuh mereka. Untung ia dijatuhkan dengan tongkat. Inilah alasan sebenarnya kenapa aku takut pergi bekerja. Lao Cui benar-benar bingung bagaimana semuanya bisa terbalik dalam semalam. Ia menjelaskannya berulang-ulang. Tapi sebuah foto yang diambil polisi langsung membuatnya kehilangan kepercayaan diri, yaitu presidir pendamping yang meminjamkan dirinya seorang rentenir, yaitu pemilik kepala yang dikeluarkan dari kulkasnya. Pria yang menikam dirinya sendiri hingga buta sebelah mata adalah kakaknya. Katanya adiknya menderita insomnia berat. Suntikan monopane jangka panjang diharuskan tertidur. Maka aku mendatangi Lao Cui untuk menyuntik. Tak disangka, ia tiba-tiba menghilang 6 bulan yang lalu. Melalui perekam mengemudi, ditemukan Lauquila yang membunuh adiknya dan melempar ke sungai. Setelah dia tahu, dia ingin memeras sejumlah uang. Aku tidak menyangka Lao Cui akan kabur. Aku baru tahu baru-baru ini bahwa Lao Cui bekerja di rumah sakit ini. Lalu detektif tua di dalam masuk. Ternyata dia adalah psikiater Lao Cui. Lao Cui menderita penyakit mental yang serius sejak bangkrut. Mengatakan itu, dia juga mengeluarkan foto bersama dari sebelumnya. Melihat foto itu, Lao Cui ingat bahwa mantan istrinya datang untuk menemuinya saat itu. Sangat menyedihkan melihatnya terpuruk dan keluar. Tepat ketika mereka berdua menghidupkan kembali hubungan lama mereka, Lao Cui tiba-tiba melihat wajah yang mendampingi presiden. Dia bergegas ke kamar mandi untuk menyuntikkan obat. Dia telah kehilangan perbedaan antara apa yang menjadi kenyataan, membunuh mantan istrinya. Lao Cui benar-benar gila. Sekarang apapun yang Anda katakan, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan orang gila, tapi hanya dia yang tahu. 너는 함정에 빠졌어. 너무나 정교한 함정. 맞아. 내가 정유기 땅의 주방에서 바닥을 구르는 머리를 보는 순간 이미 다 시작되고 있었다는 거야. Itu persis seperti yang dia katakan. Mantan istri turun dari kamar. Dia dipukuli sampai mati oleh tukang daging yang mengikutinya. Tukang daging melihat ayahnya membunuh lagi. Begitulah cara saya membuat rencana brilian itu. 아버지, 이제 사방에 저런 게 있다고요. 아셨어요? 조심하셔야 된단 말입니다.